Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Novitasari. Saya dari Prodi Pendidikan IPA FKIP UNS. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi momentum dan impuls. Yang pertama adalah momentum. Apa sih momentum itu? Momentum adalah besaran yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak. Momentum bergantung pada besarnya massa dan kecepatan dari benda tersebut. Momentum dilambangkan dengan huruf P. P sama dengan M dikali V, di mana P adalah momentum dengan satuan kilogram meter per sekon, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan V adalah kecepatan benda dengan satuan meter per sekon. Dari rumus tersebut dapat disimpulkan bahwa momentum berbanding lurus dengan massa dan kecepatan, di mana jika besar massa dan kecepatan bernilai besar, maka momentum juga bernilai besar. Yang kedua adalah impuls. Apa sih impuls itu? Impuls didefinisikan sebagai hasil perkalian antara gaya dan lamanya gaya tersebut bekerja. Secara matematis dapat dituliskan seperti di bawah ini. I sama dengan F dikali dengan delta T, di mana I adalah impuls dengan satuan Newton second, F adalah gaya dengan satuan Newton, dan delta T adalah selang waktu dengan satuan second. Hubungan impuls dan momentum. Salah satu hukum Newton mengatakan bahwa gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan perkalian antara massa dengan percepatannya. Secara sistematis dapat dituliskan seperti di bawah ini. F sama dengan M dikali A. Jika dimasukkan ke dalam I sama dengan F dikali delta T, maka menjadi I sama dengan M dikali A dikali dengan T2 dikurangi T1. I sama dengan M dikali V per T dikali dengan dalam kurung T2 dikurangi T1. I sama dengan M2 dikali V2 dikurangi dengan M1 dikali V1. Pernyataan ini dikenal sebagai hukum kekekalan momentum linier. Secara matematis dapat dituliskan seperti di bawah ini. P1 ditambah P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen, atau bisa juga dengan M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah dengan M2 dikali V2 aksen. Jadi dapat disimpulkan bahwa besarnya impuls yang bekerja pada suatu benda sama dengan perubahan momentum pada benda tersebut. Jenis-jenis tumbukan. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna. Pada tumbukan lenting sempurna ini akan terjadi hukum kekekalan energi ataupun hukum kekekalan momentum, di mana momentum sebelum dan setelah tumbukan akan bernilai sama. Kemudian yang kedua, tumbukan lenting sebagian. Pada tumbukan lenting sebagian ini, energi kinetiknya sebagian akan diubah menjadi energi bentuk lain, sehingga energi kinetik setelah tumbukan akan lebih kecil dibandingkan dengan energi kinetik sebelum tumbukan terjadi. Yang ketiga, tumbukan tidak lenting sempurna. Pada tumbukan tidak lenting sempurna ini akan terjadi apabila dua benda yang bertumbukan akan bersatu dan bergerak secara bersama-sama. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, peluncuran roket. Pada peluncuran roket ini akan terjadi hukum kekekalan momentum, di mana momentum sistem sebelum dan sesudah gas keluar akan sama. Gas yang ada di dalam roket akan menyembur keluar dan menyebabkan roket terdorong ke atas. Kemudian yang kedua, sarung tinju. Sarung tinju dibuat empuk dengan tujuan agar waktu kontak lebih lama, sehingga gaya impulsnya kecil, dan hal itu dapat meminimalisir rasa sakit yang diderita oleh orang yang terkena pukulan menggunakan sarung tinju tersebut. Contoh soal. Yang pertama, pria memiliki berat badan 110 kg dan berlari dengan kelajuan 72 km per jam. Kita analisis terlebih dahulu. Yang diketahui adalah massa sebesar 110 kg dan kecepatan sebesar 72 km per jam dijadikan meter per second menjadi 20 meter per second. Ditanya momentumnya. Nah, jawabnya adalah P sama dengan M dikali V. P sama dengan 110 kg dikali dengan 20 meter per sekon. P sama dengan 2200 kg meter per sekon. Yang kedua adalah Roni mengambil tendangan bebas dengan gaya 300 Newton dan kakinya bersentuhan dengan bola selama 0,15 detik. Hitunglah besarnya impuls yang terjadi. Yang pertama, kita analisis terlebih dahulu apa yang diketahui.
Yang diketahui adalah gaya sebesar 300 Newton dan delta T selama 0,15 detik. Kemudian yang ditanya adalah besarnya impuls. Jawabnya adalah I sama dengan F dikali delta T. I sama dengan 300 Newton dikali 0,15 second. I sama dengan 45 Newton second. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.